Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang diagram alir dalam proses perancangan, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu membuat diagram alir dalam perancangan Al-Sintan. Nah, apa yang dimaksud dengan diagram alir? Jadi diagram alir atau juga disebut juga bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Di mana diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian suatu masalah. Nah, langkah pembuatan diagram alir ini yang pertama bahwa bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Nah, kegiatan di dalam bagan alir ini harus ditunjukkan dengan jelas. Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan di dalam proses tersebut. Berikut adalah contoh diagram alir. Jadi dalam diagram alir ini menampilkan mulai dari start atau dimulainya suatu pekerjaan, kemudian melakukan suatu proses dengan simbol persegi 4, kemudian ada pilihan-pilihan atau keputusan decision ya, dengan lambang belah ketupat ya. Kemudian ada proses atau action ya, baik yang melalui jalur pertama maupun jalur kedua, baru akan kemudian menghasilkan suatu hasil proses ya, yaitu dokumen. Maka kemudian simbolnya adalah sebagai berikut. Jadi persegi 4 yang kemudian bagian bawahnya terpancung dengan kurva. Kemudian proses kembali dan kemudian selesai atau end. Nah, pada kegiatan pembuatan diagram alir ini, saya akan mencontohkan pembuatan diagram alir proses pengeringan bahan pakan ya dengan drum dryer tipe continue. Artinya kita akan mendesain drum dryer tipe continue untuk mengeringkan bahan pakan. Nah, ini gambar drumnya. Nah, untuk diagram alir, maka yang pertama dimulai, yaitu simbolnya adalah ya, segi 4 yang bagian sudutnya kemudian di fillet ya, atau menyerupai jajaran menyerupai elips ya. Di elips ini adalah simbol untuk memulai dan juga sebagai simbol untuk mengakhiri suatu proses di dalam diagram alir. Nah, kemudian misalkan dalam proses perancangan itulah kita mengumpulkan data, mengumpulkan bahan dan juga melakukan perumusan masalah. Maka karena dia action atau aktivitas, maka kita menggunakan simbol persegi 4, kemudian kita tuliskan aktivitasnya, yaitu pengumpulan data dan perumusan masalah. Nah, dari perumusan masalah dan pengumpulan data, maka akan didapatkan data ya tentang pengering drum dryer misalkan. Karena pengumpulan data dan perumusan masalah ini tentu terkait dengan drum dryer atau pengiring drum. Nah, maka dari sini dari pengumpulan data dan perumusan masalah ini menghasilkan data pengeringan drum dryer. Nah, dari pengeringan drum dryer ini, data yang ada ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses desain, yaitu apa? Desain struktural dan juga desain fungsional. Maka proses desain struktural dan fungsional karena dia berupa action atau proses kegiatan, maka disimbolkan dengan simbol persegi 4 ya, yang kemudian di dalamnya dituliskan kegiatannya. Sementara untuk data itu menggunakan jajaran genjang, sebagaimana data pengering drum tentu terkait dengan data-data yang ada dan juga perumusan masalah tentang drum dryer.
Nah, kemudian dari desain struktural dan fungsional ini, maka kemudian dihasilkan struktural dan fungsional komponen pengering drum. Misalkan ukuran-ukuran komponen, kemudian fungsi bagian-bagian komponen pengering drum, maka dia berupa data. Karena dia berupa data, maka dia simbolnya adalah jajaran genjang. Nah, kemudian dari hasil data ini kemudian berupa ukuran-ukuran dan fungsi-fungsi tadi kemudian dilakukan proses manufacturing atau pembuatan mesin atau alat pengering drum dryer. Maka manufacturing karena dia berupa proses atau action, maka kemudian simbolnya adalah segi 4. Baru kemudian setelah manufacturing akan dilakukan uji kinerja, dan di sini kemudian ada decision atau keputusan ya berupa belah ketupat, yang ini tentu adalah pilihan. Misalkan dari batasan bahwa mesin pengering inilah mampu mengeringkan dengan kapasitas minimal 200 kg per jam dan juga kadar air kurang dari 14%, maka di dalam proses manufacturing setelah kemudian diuji coba, kemudian dilihat dari sisi kapasitas. Kalau kapasitasnya sudah melebihi dari 200 kg, maka kemudian akan bisa, ya, itu akan kemudian lanjut ke dalam tahap berikutnya. Atau juga disyaratkan kadar airnya adalah kurang dari 14%. Namun kalau kurang dari 15%, maka dia tidak akan lanjut ke iya atau ke tahapan berikutnya, tapi dia akan berbalik kembali kepada desain struktural dan fungsional. Kalau dari sisi kadar airnya, berarti akan dievaluasi desain fungsional dan struktural dari pemanasnya misalkan, atau ukuran chambernya dan lain sebagainya, sehingga dari proses itu akan dihasilkan ukuran-ukuran yang baru, akan didapatkan fungsional yang baru ya sesuai dengan fungsinya, bisa memanaskan lebih panas lagi, sehingga ketika kemudian diperbaiki, dilakukan pembuatan kembali atau manufacturing atau redesign, kemudian masuk lagi ke dalam decision, kemudian diuji kembali. Kalau kapasitas sudah melebihi 200 dan kadar airnya misalkan 12%, berarti kurang dari 14%, maka akan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, untuk tahapan berikutnya ini karena ruangan terbatas, maka bisa kemudian kita menggunakan konektor. Nah, simbol konektor itulah lingkaran, kemudian diberikan huruf besar. Kalau mulai dari awal bisa menggunakan letter A yang pertama, begitu nanti halaman seterusnya bisa kemudian menggunakan letter B dan seterusnya. Nah, jadi sampai di sini berarti proses sudah berjalan ya, dan kemudian sampai ke A. Nah, baru pada halaman berikutnya disambung kembali dengan konektor A. Artinya bahwa dari decision di sini yang kapasitas di atas 200 kg dan kadar air kurang dari 14% ini akan tersambung ke uji kinerja. Berarti uji di awal bahwa mesin sudah berfungsi dengan baik, baru kemudian diuji kinerjanya dengan menggunakan bahan yang sesungguhnya. Misalkan di dalam proses uji kinerja ini ada uji kinerja kapasitas kerja, ada uji kadar airnya. Nah, karena uji kinerja ini adalah berupa proses atau action aktivitas, maka disimbolkan dengan simbol segi 4. Kemudian data yang dihasilkan data kinerja, yaitu berupa data kapasitas kerja dan juga data kadar air, maka simbolnya adalah jajaran genjang. Kemudian dari data yang ada kemudian dianalisis bagaimana sebaran suhunya, maksudnya bagaimana kapasitas kerja ini misalkan berkali-kali kemudian diolah di rata-rata, misalkan kadar airnya misalkan kadang 12, kadang misalkan 11, kadang 13, kemudian di rata-rata, maka di sini masuk ke dalam analisis data. Dan ini kembalinya adalah berupa proses atau action, maka menggunakan belah ketupat. Maksudnya menggunakan persegi 4. Kemudian dilanjutkan ke dokumen data. Dari hasil yang ada kemudian menjadi dokumen data, dan dari dokumen data ini kemudian akan mengarah ke kegiatan terakhir yaitu selesai. Nah, inilah contoh diagram alir dalam merancang mesin pengering ya, drum dryer untuk pakan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.